Shalom, apa kabar jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan? Tentu kabar kita adalah baik dan luar biasa, dan salam kesehatan untuk kita semua. Terpuji nama Tuhan. Saat ini pun kita akan melihat firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang diambil di dalam kitab Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-6. Demikian ini firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikian ini firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita adalah luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan katakan di sini bahwa arahkanlah matamu ke langit. Kita boleh memandang ke langit dan kita boleh melihat betapa luar biasa akan ciptaan Tuhan. Kalau siang kita akan mengatakan bahwa cuacanya begitu baik. Kita memandang ke langit yang begitu jernih, dengan matahari yang bersinar yang begitu indah dan begitu menyenangkan. Merupakan satu kebanggaan dalam kehidupan kita kalau kita melihat bahwa langit begitu cerah dan cuaca begitu indah. Demikian juga pada malam hari kita melihat keagungan Tuhan lewat bulan yang bersinar, demikian juga bintang-bintang yang gemerlapan yang begitu menyenangkan. Apalagi kalau kita ada di pedesaan, terasa sekali terangnya bulan dan bintang pada malam hari. Itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Di sini lanjut dikatakan oleh firman Tuhan bahwa setelah kita melihat, mengarahkan mata kita ke langit, kita pun menengok ke bawah. Kita melihat ke bumi yang ada di bawah. Bumi ini adalah tempat kita berpijak. Bumi ini adalah tempat untuk kita melakukan seluruh kegiatan, aktivitas, dan di bumi inilah kita hidup. Namun firman Tuhan katakan bahwa sebab langit lenyap seperti asap. Dikatakan seperti itu. Tadi kita boleh mengagungkan, memuliakan bahwa begitu luar biasa kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa. Namun saat ini pun kita pun suruh melihat keadaan bumi yang terjadi, bahkan apa yang ada di bumi yang sedang kita jalani saat ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan juga bahwa satu waktu bahwa langit itu akan lenyap seperti asap. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa langit akan lenyap dan tidak akan ada lagi. Namun begitu banyak orang yang merindukan untuk bisa tinggal di planet-planet yang ada di atas langit, yang dimana katanya di sana ada kehidupan untuk manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa satu waktu benda-benda langit pun akan goncang, benda-benda langit pun itu akan berjatuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya bahwa bumi pun akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Tidak gampang saudaraku yang kekasih, bahwa bumi satu waktu akan menjadi buruk. Dan bumi bagaikan pakaian yang sudah usang, atau pakaian yang sudah tidak layak pakai, pakaian yang sudah tua, yang gampang robek. Itulah keadaan bumi.
waktu yang akan datang akan seperti itu. Bumi tidak layak untuk menjadi tempat tinggal kita. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa kita hanya sementara di muka bumi ini sesuai dengan waktu Tuhan, usia bagi kita masing-masing untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia bukan tempat yang baik untuk setiap manusia. Tapi bumi akan berlalu dan akan hilang dan akan lenyap. Bahkan bumi pun akan seperti kain yang sudah rusak ataupun kain yang sudah tua, yang tidak ada artinya apa-apa lagi, akan terbongkar dan tidak ada lagi. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa memang benar bumi bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Bumi hanya tempat tinggal sementara kita hidup. Walaupun kita ada di negara ini dan kita adalah warga negara Indonesia, demikian juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita juga punya tanah air. Tanah air kita adalah Indonesia. Dan itu pun tidak akan bisa untuk kita tinggali ataupun menjadi tempat kehidupan kita untuk selama-lamanya. Karena seperti kata firman Tuhan bahwa bumi ini akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Karena Tuhan telah menjanjikan bahwa kita tidak akan selamanya ada di bumi ini. Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan bahwa kita punya warga negara, yaitu sorga. Dan kita punya tanah air, itu tanah air kita juga ada di sorga. Jadi mari, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita melihat keadaan sekarang. Kalau kita lihat, memang bumi ini semakin buruk. Dengan keadaan yang terjadi, dengan pandemi COVID-19, bahkan dengan adanya peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, kegoncangan-kegoncangan terjadi. Mungkin di daerah kita aman, kita hanya untuk supaya mematuhi aturan-aturan pemerintah karena COVID yang ada. Tapi kalau di negara-negara lain sudah ada kekerasan, bahkan demo-demo tuntutan-tuntutan manusia kepada pemerintah, orang-orang yang menuntut keadilan di dunia ini. Dunia memang tidak akan memberikan yang terbaik. Dunia tidak akan menjadi tempat untuk kita boleh berlindung dan berharap sampai kekal selama-lamanya. Karena bumi ini akan hancur dan akan lenyap. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tidak gampang, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita dikatakan oleh firman Tuhan bahwa seperti nyamuk. Tidak ada artinya kehidupan manusia yang ada di kolong langit ini kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kehidupan manusia akan sia-sia, akan menjadi seperti mati seperti nyamuk. Begitu menggigit, ditepak dan juga dia akan mati. Kalau orang-orang tidak hidup dalam kebenaran akan mengalami hal seperti itu. Tapi bagi saudara dan saya, firman Tuhan sudah katakan kematian orang-orang percaya sangatlah berharga di mata Tuhan. Kehidupan saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa sampai hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih boleh bernapas dan hidup sebagaimana ada. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan kita masih makan, minum, masih cukup. Di negara-negara lain tidak lagi mengalami hal yang seperti kita rasakan saat ini. Sudah mengalami keadaan yang sangat sulit dan sangat sukar hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagi saudara dan saya, kita tidak akan mati dengan keadaan yang sangat tidak baik.
kita tidak akan mati dan binasa, tapi kita akan mati dan memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan ayat selanjutnya, firman Tuhan yang telah kita baca selanjutnya mengatakan bahwa tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan kelepasan. Setiap orang mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memberikan adalah Tuhan Yesus. Yang melepaskan adalah Tuhan Yesus. Doa Bapa kami mengatakan bahwa lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi setiap orang yang sudah dilepaskan daripada yang jahat, itu adalah pemberian Tuhan. Karena kita dilepaskan dengan nama siapa? Kita dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama itulah yang melepaskan. Seperti dia katakan di sini bahwa tetapi kelepasan yang kuberikan, ku huruf besar. Kelepasan yang Tuhan berikan akan tetap untuk selama-lamanya. Bagi kita, umat Tuhan yang sudah dilepaskan dari segala kejahatan, dosa dunia ini, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita sudah dilepaskan daripada yang jahat, kita sudah bertobat, sudah melepaskan segala yang jahat, bertobat. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Karena tidak semua orang akan bertobat. Tapi orang-orang pilihan Tuhan, walaupun dia melakukan kejahatan, dengan kasih Tuhan dilepaskan dengan nama Tuhan Yesus, sehingga memperoleh kehidupan yang selama-lamanya. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan kita berdaulat atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga kita diluputkan dari segala hal apapun. Bala, sampar penyakit sedang melanda dunia ini. Pegang firman Tuhan. Setiap umat Tuhan yang sudah dilepaskan, yang sudah ada di dalam lingkaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan berakhir. Lepasan Tuhan berikan dan keselamatan pun Tuhan berikan. Keselamatan tidak akan ada akhirnya bagi kehidupan kita. Karena keselamatan bukan hanya ada di tengah-tengah dunia ini. Kita diselamatkan, dihindarkan mungkin dari bahaya, musibah yang terjadi. Dihindarkan dari COVID, keselamatan jiwa kita, keselamatan kehidupan kita dari mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Tapi keselamatan yang tidak akan berakhir. Artinya bahwa keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan Tuhan berikan untuk saudara dan saya yang selalu mau taat dan setia kepada Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan berakhir. Karena Tuhan akan membawa kehidupan kita sampai kekal selama-lamanya. Keselamatan itu akan terus membawa kehidupan kita sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Satu ayat firman Tuhan akan kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita terus mengerjakan keselamatan. Kalau keselamatan tidak dikerjakan, kita tidak akan mendapat sesuatu apapun daripada Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan keselamatan kita dengan mengimani
setiap perkataan firman Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya keselamatan yang Tuhan beri tidak akan berakhir. Itu akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia telah menyediakan tempat bagi kita semua. Sekarang pun kita terus mengerjakan keselamatan itu. Karena keselamatan sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dia sudah tebus di atas kayu salib. Dan biarlah keselamatan itu akan terus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Walaupun sekarang Roh Kudus yang menemani kita di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita dan keselamatan itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan mengingat bagaimana pengorbanan Yesus yang telah mengerjakan keselamatan untuk saudara dan saya. Sampai Dia akhiri di atas kayu salib. Tapi Dia mengatakan bahwa Dia menyelesaikannya di kayu salib. Namun pada hari yang ketika Dia bangkit dan Dia naik ke surga, sekarang bersama dengan Bapa di sorga, saudara dan saya sampai saat ini, kita akan terus juga mengerjakan keselamatan yang telah ditinggalkan oleh Tuhan bagi kita menjadi berkat besar dalam kehidupan kita. Biarlah akan terus kita jalankan dalam kehidupan ini. Kebenaran firman Tuhan terus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah keberadaan dunia, bahkan negara kita yang mengalami pandemi, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap merenungkan akan firman-Nya siang dan malam. Dan itulah berkat. Berarti kalau kita terus merenungkan siang dan malam, berarti kita terus mengerjakan keselamatan itu tidak akan menjadi sia-sia. Akan menjadi kenyataan bagi kehidupan kita umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati, firman Tuhan boleh ditimbangkan di sini, dan saatnya kita akan masuk pada perjamuan kudus.